Teman-teman, ini ada pipa PVC ukuran 2,5 in. Kita bikin ukuran ya, kita potong-potong dulu. Saya mau pakai ukuran 7 cm saja ya. Ini 7 cm. Ini 14. Ini 21. 28. Oke. Kita bikin ukurannya dulu ya. Ini pakai rekomendasi ada di sini nih. Ini karena ukuran pipanya ini 2,5 in, jadi lebih kecil nih ininya nih. Oke, udah. 1. 2. 1, 2, 3, 4. Saya potong dulu ya. Jadi karena saya potong pakai gergaji, jadi masih banyak sisa-sisanya ya. Nah, ini dibuat ukuran kecil-kecil yang akan digunakan sebagai penahan ya, atau klem lah. Kita potong dulu ya. Kita rapikan dulu biar bersih ya. Pipa yang sudah saya bersihkan termasuk ini ya klemnya ya. Nah, saya sebenarnya ini kan pipanya 4, klemnya ini ada 6. Sebenarnya kita membutuhkan cuma 4, cuman saya bikin sekalian untuk persiapan aja biar nggak bolak-balik ya. Ini jadi kalau 2 ini nanti kita pisahkan. Intinya kita butuh 4 saja nih. Ini karena kotor, karena bekas, nanti kita cuci biar kotorannya hilang lah ya, minimal ya bekas tetapi bersih. Kemudian kita potong ya. Kita potong, ini udah saya kasih ukuran ya, kurang lebih segini nih. Kita potong 1. Segini teman-teman. Jadi kurang lebih segini yang kita potong. Ini 4-4-nya nih ya. Udah saya kasih ukuran semua nih. Ini nggak usah disimpan, atau mau disimpan juga bisa. Sebenarnya bermanfaat nih. Cuman tidak akan saya bahas ya sekarang nih. Ini sangat bermanfaat, masih sangat berguna. Tapi nggak akan saya gunakan sekarang. Saya mau cuci pipanya dulu ya, karena ini banyak nih kotoran nih. Ya kelihatannya nih banyak kotorannya nih. Biar bersih ya. Ini sudah dicuci ya. Nih jadi bersih nih. Ya, bersih ya. Ini juga nih udah bersih semua. Kemudian saya butuh kardus. Ini kita pakai kardus bekas saja nih. Nih. Seperti ini. Kita taruh ya di sini nih. Biar bisa jadi 4 nih, karena kan kita butuhnya 4 nih. Kemudian kita kasih garis ya. Kemudian kita potong di sepanjang garis ini ya, pas dengan garis ini. Ini 4 ya. Ini saya menggunakan kardus ini karena ini yang paling mudah didapat,
paling mudah dipotong? Sebenarnya bisa menggunakan kayu atau papan atau pipa paralon yang diratakan kemudian dibentuk dan dipotong menjadi bulat seperti ini. Tetapi ini adalah cara yang paling mudah ya, karena ini murah meriah nih, dan memang karena kecil sehingga menggunakan kardus saja sudah cukup, sehingga dia itu tidak intinya lebih kuat lah ya, karena beban yang akan ditanggung itu tidak terlalu berat. Oke, untuk selanjutnya ini kita singkirkan dulu. Pipa ini ya kan ada 4 nih. Kemudian ini juga ada 4. Ini kenapa kita potong seperti ini? Ini disebabkan karena posisinya itu nanti dia akan mendekat seperti ini. Oke, saya contohkan seperti ini. Jadi ini akan ditaruh di sini sebagai ring di sini. Seperti ini. Kalau posisinya panjang, maka dia tidak akan masuk. Nih saya contohkan ya. Ini posisi yang masih sama nih, karena ini menggunakan pipa yang sama. Tidak mungkin masuk. Kalau dipotong, langsung dipotong saja, maka secara otomatis dia tidak akan bisa masuk. Oke, saya contohkan ya. Ini saya potong saja nih. Ini dipotong, hanya dipotong saja. Kalau ini dipotong tetapi ada bagian yang dipotong di 2 bagian ya. Kalau saya masukkan seperti ini, maka dia tidak bisa nih seperti ini, karena bentuknya dia akan keluar lebih panjang jadinya. Maka kenapa dipotong dengan ukuran yang secukupnya, karena tujuannya agar dia bisa masuk seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini bentuknya ya, ini harus rata bagian bawahnya. Kalau kepingin rata bagaimana caranya adalah ditaruh kemudian ditekan dari atas supaya bagian paling bawah ini menjadi yang paling rata. Setelah itu, kalau sudah tahu bentuknya seperti itu, keempat-empatnya dipersiapkan bagian mana yang akan dijadikan bawah seperti ini, kemudian dikasih lem. Cara memberikan lem bisa di bagian sini atau bagian sini. Kalau saya lebih suka di bagian sini, karena kalau bagian sini maka jika berlebihan, yang berlebihan ada di sini. Tapi kalau saya lem di bagian sini, maka yang jika berlebihan itu bisa ke sana, kemari. Jadi banyak yang beleber ya. Oke. Kemudian kita ambil lem dulu ya. Ini lemnya. Jadi yang tadi saya bilang, terserah teman-teman ya mau pakai lem apa saja. Intinya kalau ini kan paralon nih, lebih mudah nih. Ini lem bagian luarnya seperti ini. Ini mau tebel mau tidak, terserah teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ini contoh satu ya. Masukkan seperti ini. Kemudian agar rata, taruh, tekan saja ke bawah ya, tekan ke bawah di ujung. Oke, ini kan jadi sudah rata nih, seperti itu. Nah ini empat-empatnya ya, seperti itu. Kita buat lagi nih, satu lagi seperti ini. Oke ya, kita lem lagi. Jika ini sudah kering, kita taruh kembali seperti ini, dihadapin ke bawah. Ini sudah kering ya, kita singkirkan nih lemnya. Nah, kita menggunakan ini nih teman-teman. Ini yang tadi kita potong karena mau ditaruh di sini, kita masukkan ke sini seperti itu, gitu teman-teman nih, seperti ini. Oke, jadi bentuknya dari bawah seperti ini ya, seperti ini ya. Kalau dari atas seperti ini. Karena ini tidak ada lemnya, tidak ada penahannya, kemungkinan bisa jatuh nih kalau kita dorong nih ya. Kalau kita dorong bisa jatuh seperti itu. Maka sebaiknya kita menggunakan lem. Nah, lemnya menggunakan lem Korea itu ya.
Oke, nanti saya lem dulu ya. Jadi saya mau pakai lem, menggunakan lem ini ya. Ini lem sangat awet nih. Jadi kalau ada teman-teman yang punya lem seperti ini, lem Korea tapi cepat mengering dan tidak bisa digunakan lagi, itu kadang karena salah menyimpannya. Jadi menyimpan lem Korea ini kalau bisa di kulkas, jangan di freezernya ya, di bagian bawah ya. Karena dia kalau dingin dia tidak menjadi mengeras, sehingga saya bisa gunakan ini berbulan-bulan. Kalau tidak digunakan ya nggak rusak, selama kulkasnya memang tetap menyala ya gitu. Oke, kemudian teman-teman bisa mengelem dari bagian sini seperti ini. Bisa lem banyak atau sedikit, kalau saya cukup tutulin gini aja lah, nggak usah terlalu banyak-banyak ya, karena kemungkinan ini kan hanya sementara nih, karena saya lebih suka menggunakan pipa sebenarnya sini. Ini menggunakan pipa. Cuman kan tidak semua teman-teman juga mau ya membuat pipa, meratakan dan sebagainya. Maka saya menggunakan yang praktis-praktis saja nih. Pokoknya kita bikin sesuatu itu yang mudah, murah dan bermanfaat. Gitu. Oke, sudah. Ini saya tutup aja begini doang nih. Seperti ini nih. Kemudian saya kembalikan nanti ke kulkas lagi ya, supaya bisa digunakan lagi. Setelah selesai, ini sudah kencang nih. Nih saya dorong aja nggak jatuh ya. Nih. Nah, sekarang tinggal dimanfaatkan. Jadi ini saya mau gunakan untuk menyimpan barang-barang yang kecil-kecil nih. Saya akan manfaatkan tempat ini, salah satunya untuk barang ini nih. Nih, kalau kita masih dalam plastik, kita punya pengunci nih ya. Nah ini ada nih rekomendasinya nih di atas ini ya. Cara membuat ini nih, ada rekomendasinya ya. Lihat nanti ya kalau ini sudah selesai video ini. Jadi barang ini kan kalau kita pakai kan nggak langsung semuanya kan. Jadi kita simpan saja di sini secukupnya. Misalnya segini. Itu. Kemudian ini nanti kita kunci lagi. Atau seperti ini. Ini ripet ya. Kan kita kalau bawa langsung segini kan berat ya. Masa setiap kemana-mana dibawa gitu. Maka kita simpan aja lah secukupnya seperti ini, misalnya sekian atau mau sampai penuh ya, misalnya ini nih. Dan atau ini nih, ini saya taruh di sini nih. Jadi bisa seperti ini, bisa ini, karena ini ada ya saya taruh sini aja kan lebih enak begini nih, karena kan bentuknya sama. Atau nih skru nih. Ini kan skru di sini. Kalau kita ngambil harus buka begini, tutup dan sebagainya kan repot nih. Kalau begini kan gampang. Dah, simpan aja gini. Jadi tempat ini disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Berapa banyak dan sebagainya, tinggi rendahnya. Kalau saya buat memang hanya untuk tempat-tempat yang ya saya fungsikan aja saat ini seperti ini. Jadi kalau mau buat tempat yang lain, saya ada contoh. Nanti saya tunjukkan ya. Nih, kita geser dulu nih. Ini pipa saya potong ukurannya 10 cm nih. Seperti ini. Ya, 10 cm. Oke, kelihatannya 10 cm. Saya buat ini lebih panjang dibanding yang ini. Karena ini akan saya fungsikan yang berbeda. Kemudian ingat tadi ya, saya pernah bilang bahwa ini tuh masih berfungsi nih. Untuk apa? Ini bisa digunakan sama seperti itu. Di sini juga seperti ini, teman-teman. Cuman otomatis dia tidak full ya. Hanya bagian-bagian, misalnya di bagian sini, di sini, kemudian di sini, di sini, di sini. Nah, ini memang agak repot cara ngelemnya, karena kan jadi bolak-balik kayak gitu. Ini saya punya 5 nih. Bisa saja. Kenapa tidak? Cuman kalau ada, ya memang lebih baik pakai yang utuh saja karena gampang. Tadi teman-teman lihat kan caranya gampang, tinggal ngelem pasang. Oke, ini saya singkirkan saja ya. Teman-teman pasti nggak mau lah, ribet lah.
Oke, saya lem dulu. Ini sudah kering ya. Kalau lemnya masih kelihatan basah, nanti akan kering lah ya. Jadi ini sudah tidak jatuh lagi nih, kalau tadi kan jatuh. Jadi karena ini panjang, saya buat 10 cm karena ini bisa difungsikan sebagai alat menyimpan ATK. Misalnya spidol, atau gunting, atau cutter, atau yang lain lah ya. Intinya ini dijadikan sebagai alat tulis, atau bahkan glue gun aja bisa masuk ke sini nih. Seperti ini. Intinya ini bisa berfungsi sebagai tempat lain selain yang tadi saya buat seperti ini. Jadi ini fungsional ya, mau dipakai bagaimana terserah teman-teman kebutuhannya. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi, saya itu lebih senang menggunakan pipa ya. Nih contoh nih, ini contoh. Ini adalah yang saya buat dengan pipa nih. Ini pipa nih. Ini pipa bekas kaca film. Saya buat seperti ini. Bawahnya sama seperti ini. Sama. Bahkan malah saya buat lebar sekali nih. Ininya nih, apa namanya, potongannya nih. Saya buat lebar sekali. Saya mencoba menggunakan semuanya dari pipa bekas kaca film. Karena pipa itu agak berbeda. Dia masih bisa dilem atau tidak. Ternyata ada beberapa kendala, makanya saya potongnya jauh. Karena di bagian paling ujung yang saya potong itu, kalau pipa bekas kaca film itu dia tetap bergerak begini, maka saya potongnya lebih gini sehingga dia baru mau bisa dilem gitu. Ini tetap saya menggunakan lem ini ya, lem paralon ya, bukan lem Korea nih. Gini, saya lebih suka seperti ini karena ini lebih kokoh. Tetapi kan repot, harus membuat pipanya rata dulu dan sebagainya. Sedangkan kalau pakai kardus gampang sekali, rusak ganti gampang, kardus kan selalu ada. Kalau enggak cari kardus yang eksklusif, yang bagus, yang tebal dan sebagainya, silahkan. Intinya ini sekarang bermanfaat nih. Pipa yang bekas, yang mungkin sudah mau dibuang, bahkan tidak mau digunakan untuk saluran air karena tidak mungkin dipakai karena bekas, kelihatannya kotor. Kan kalau buat minum kan akhirnya ada rasa jijik juga kan. Maka ini bermanfaat untuk ini. Gitu teman-teman. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Silahkan memodifikasi sendiri. Terima kasih.